Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Kita masih melanjutkan membaca di kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabi Al-Alim wal Muta'allim yang ditulis oleh Syekh Al-Qadhi Badruddin Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kita masih membahas tentang masalah adab seorang thalib di dalam atau bersama dengan gurunya, bersama dengan syekhnya. Dan masih di adab yang ke-8. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bil ilmi fi dunya wal akhirah. Ats-tsaminu, adab yang ke-8, an yata'addaba, beradab, hendaknya seorang thalib beradab ma'a hadiri majlis syekhi, bersama para hadirin di majelis gurunya. Fa innahu, maka sungguhnya hal tersebut adabun adab ma'ahu, bersamanya, maknanya bersama syekhnya. Wahtiramun, dan pemuliaan di majlisi, untuk majelis syekhnya. Wahum rufaqa'uhu, dan mereka adalah orang-orang yang menemani gurunya tersebut. Fayuwakiru, maka hendaknya dia menghormati ashabahu, teman-teman dari gurunya. Wa yahtarimu, dan menghormati kubara'ahu, yang tua dari mereka. Wa aqranahu, dan yang seumuran dengan gurunya. Wala yajlisu, dan tidak duduk wasatal halqati, di tengah-tengah halaqah. Wala qaddama ahadin, dan juga tidak berada di depan salah seorang, illa, kecuali li daruratin, karena darurat. Kama fi majalis tahdits, seperti di dalam majelis hadis. Wala yufarriqu, dan tidak memisahkan baina rafiqaini, antara dua teman atau dua orang yang duduk bersama. Wala baina mutasahibaini, dan tidak pula antara dua teman, illa, kecuali biidznihima, dengan izin keduanya, ma'an, bersamaan. Wala fauqa, dan tidak juga berada di atas man huwa, orang yang dia aula utama minhu, dari dirinya. Maka di sini Musannif rahimahullah ta'ala, beliau membahas tentang adab yang ke-8. Adab yang ke-8, hendaknya seorang santri itu ketika berada di dalam majelis gurunya, dia memiliki tata krama di dalam majelis tersebut, memiliki adab yang baik. Di antara adab-adab yang baik adalah dengan memuliakan orang-orang yang hadir, dengan menghormati orang-orang yang hadir di situ. Mengapa demikian? Karena beliau mengatakan wahum rufaqa'uhu, karena orang yang hadir dalam majelisnya gurunya itu adalah orang-orang yang selalu bersama gurunya juga. Jadi yang bersama gurunya bukan hanya dia saja, tapi juga orang lain. Maka sebagaimana kita menghormati guru kita, kita juga harus menghormati orang-orang yang hadir di majelisnya juga. Karena menghormati orang yang hadir di majelisnya itu sama seperti menghormati gurunya. Maka kalau apabila orang tersebut adalah orang yang sepuh, orang yang seumuran dengan gurunya, maka kita muliakan. Sebagaimana adab seorang ketika melihat pada orang yang lebih tua, maka dia memuliakannya. Dan juga hendaknya tidak duduk di tengah-tengah halaqah. Di tengah-tengah halaqah. Ya, karena tidak pantas, itu adalah tempat duduk dari gurunya. Juga tidak duduk berada di depan. Ya. Berada di depan jika majelisnya majelis di depan, majelisnya satu arah, ya, bukan halaqah tapi satu arah, maka tidak duduk di depan karena dia posisinya seorang santri. Kecuali kalau misalkan ada darurat, ya, seperti dalam majelis tahdits, majelis hadis, kemudian kita yang bagian membaca, maka tidak masalah. Dan juga termasuk adab tata krama di dalam majelis gurunya adalah tidak memisah, tidak duduk di antara dua orang yang sedang duduk bersamaan, sedangkan keduanya adalah seorang sahabat atau keduanya adalah teman. Ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau menyampaikan la yuqimanna rajulan min majlisihi tsumma yajlisu fihi. Janganlah seorang itu membuat orang lain berdiri kemudian dia duduk di situ. Ya.
atau dia duduk di tengah-tengahnya kemudian dia memisahkan dua orang tadi sehingga akan menimbulkan rasa apa? Akan menimbulkan rasa tidak nyaman bagi kedua orang tadi. Kecuali kalau misalkan dengan seizin keduanya, misalkan dipersilakan sudah duduk sini saja misalkan, maka tidak masalah. Kemudian beliau melanjutkan qala wa yanbaghi dan hendaknya lil hadirina bagi orang yang hadir. Idza jaa apabila datang al-qadimu orang yang baru datang. An yurahibu hendaknya mereka menyambut bihi dengan orang tersebut. Wa yuwassi'u dan meluaskan lahu bagi orang tersebut. Wa yatafassahu dan melebarkan li ajlihi untuk orang tersebut. Wa yukrimuhu dan memuliakannya bima yukramu dengan sesuatu yang dimuliakan bihi dengannya mithluhu orang sepertinya. Maksudnya adalah dimuliakan dengan bentuk pemuliaan yang pantas gitu ya. Kalau misalkan dia orang yang orang yang memang orang yang besar, orang yang alim seperti gurunya, maka kita boleh untuk berdiri. Tapi kalau dia orang biasa, santri biasa, cuma santri senior, maka kita menghormati biasa. Jadi disesuaikan bentuk penghormatan sesuai dengan apa makom orangnya. Wa idza fusiha dan apabila sudah dilebarkan lahu bagi orang tadi fil majlis dalam majlis. Wa kana dan orang tersebut harijan merasa sulit, merasa merasa sungkan, dhamma nafsahu maka dia menghimpun dirinya wala yatawassa'u dan tidak melebarkan. Wala yu'ti ahadan, ya maksudnya apabila orang itu sungkan, ya kok terlihat tiba-tiba dilebarkan seperti seorang yang tidak pantas seperti itu, dia langsung duduk cari tempat ya bersama dengan yang lainnya saja supaya tidak terkesan kemuliaan yang berlebihan seperti itu. Wala yu'ti dan tidak memberikan ahadan pada seorang pun minum dari para yang hadir janbahu sisi tubuhnya walau dhahrahu atau punggungnya. Wa yatahaffadhu dan menjaga min dzalika dari hal tersebut. Wa yata'ahaduhu dan menjaganya inda bahthi syaikhi ketika pembahasan gurunya lahu terhadap dirinya. Wala yajnahu dan tidak tidak terlalu melebar sisi tubuhnya ala jarihi atas tetangga atau orang yang duduk di sampingnya. Aw yaj'alu atau menjadikan mirfaqahu sikutnya atau sikunya qaiman tegak fi janbihi ke arah samping. Aw yakhruju atau keluar an baqiyatil halqati dari halaqah yang ada. Bitaqaddumin dengan terlalu maju atau ta'akhurin atau terlalu mundur. Maka di sini beliau melanjutkan beberapa adab atau tata krama yang hendaknya juga dihadirkan di dalam majelis gurunya. Ya, yang berikutnya beliau menyampaikan bahwasanya hendaknya apabila orang sudah hadir, bagi para santri yang sudah hadir, kemudian ada orang yang baru datang, maka hanya menyambutnya, mempersilahkannya, ya, dan kemudian menggeser tempat duduk supaya orang tadi cukup untuk duduk apabila tempatnya sudah agak sempit, gitu ya. Nabi SAW, Allah Subhanahu wa menyebutkan di dalam Al-Quran, Fa'idha kilan syujufan syuju, ya, apabila dikatakan berluas-luaslah dalam majelis, maka berluas-luaslah. Dan memuliakan, menghormati orang tadi sesuai dengan makomnya. Diperbolehkan berdiri bagi orang yang memang dipandang memang layak atau pantas untuk kita berdiri. Dan kita memuliakan dengan selain berdiri jika orang tersebut memang makomnya tidak dimuliakan tidak dimuliakan dengan berdiri. Nah, dan apabila kita yang masuk itu merasa sungkan melihat kok semuanya pada bergeser, maka kita langsung duduk mencari tempat di majelis itu, dhamma nafsahu wala yatawassa, tidak berusaha menggeser-geser, ya. Dan hanya tidak ketika duduk, ya, tidak tidak misalkan ada orang yang tidak menghadapkan bagian tubuh kita
Ya, ini kalau memungkinkan ya, tidak menghadapkan bagian tubuh kita atau bagian tubuh samping atau belakang ke wajah ke hadapan orang lain. Itu kalau memungkinkan. Itu kalau apa? Memungkinkan. Jadi didekatkan seperti itu. Ya, karena itu bisa mengganggu. Bisa mengganggu. Jadi hendaknya apa? Hendaknya diberi space, diberi jarak yang cukup ya supaya orang tidak melihat punggungnya kita. Bisa melihat kepada gurunya seperti itu. Ya. Dan juga menjaga hal tersebut. Ya. Menjaga hal tersebut. Ya, mobil khusus ketika guru sudah mulai membahas atau mungkin berbicara dengan dengan orang tersebut, misalkan jangan kita menutupinya, jangan kita menutupinya. Dan juga termasuk adab adalah kita tidak terlalu melebarkan sisi tubuh ketika duduk di dalam majelis. Jadi digambarkan di sini sikunya tidak terlalu diarahkan ke samping sehingga mengganggu orang yang duduk di sampingnya. Juga kalau misalkan bentuknya halakoh, kita harus rapi halakohnya. Tidak kita terlalu maju atau terlalu mundur sehingga merusak bangunan atau susunan halakoh tadi. Kemudian beliau mengatakan qala wala yatakallamu, dan tidak berbicara fi athna'i darsi ghairihi, di dalam tengah-tengah pelajaran orang lain, au darsi atau pelajarannya sendiri, bima dengan hal-hal yang la yata'allaqu tidak ada hubungannya bihi dengan pelajaran. Au dengan atau bima dengan kalam atau ucapan-ucapan yang yaqta'u memotong alaihi atasnya bahsahu pembahasan pelajaran tersebut. Wa idza, dan apabila syara'a memulai ba'dhum sebagian dari mereka fi darsin dalam pelajaran, fala yatakallamu, maka jangan berbicara bikalamin dengan ucapan yata'allaku yang berhubungan bidarsin dengan pelajaran faragha yang sudah selesai, wala biwarihi, dan tidak pula dengan selainnya, mimma dari hal-hal yang la tafutu tidaklah terlewat faidatuhu faedahnya, illa kecuali biidznin dengan izin minasyaihi dari gurunya, wa sahibi darsi dan orang yang punya pelajaran tersebut. Di sini beliau menyebutkan di antara adab yang lain ya. Apa di antara adab yang lain? Ketika dalam majelis ilmu, jangan kita berbicara kecuali hal-hal yang berhubungan atau janganlah kita berbicara di tengah-tengah pelajaran itu sedang berlangsung. Ketika guru menjelaskan, maka jangan kita berbicara. Entah yang kita bicarakan itu pelajarannya, bahkan kalau itu tentang pelajaran yang kita pelajari. Ketika guru menjelaskan, maka kita diam. Kita diam, kita perhatikan. Maka itu adabnya. Ya, bahkan beliau mengatakan, kalaupun itu pelajarannya sendiri tidak boleh dibicarakan ketika sedang dibahas oleh gurunya. Atau bahkan pelajaran selain pelajaran itu. Misalkan apa? Misalkan kita duduk di halaqah atau majelisnya orang lain, ingin beristifadah di majelis orang lain. Kemudian kita berbicara tentang hal tersebut yang tidak ada hubungannya dengan apa? Dengan pelajaran. Maka ini tidak diperbolehkan. Ya. Hendaknya kita tidak diperbolehkan berbicara dengan hal-hal yang di luar dari apa yang sedang dibincangkan di majelis tersebut. Tapi kalau misalkan itu sedang dibincangkan, meskipun itu pelajaran yang sama ya, maka diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Tapi kalau masalahnya atau pembahasannya sudah selesai, maka jangan dibicarakan di majelis itu karena sudah selesai. Dan beliau mengatakan illa bi'idzni minasyekh, kecuali kalau diizinkan oleh apa? Diizinkan oleh gurunya, maka baru kita perbincangkan di situ. Intinya, ketika guru menjelaskan, maka jangan kita berbicara. Termasuk juga adab hari ini. Ketika guru menjelaskan, jangan kita main HP, misalkan kita chat dengan orang lain, maka ini termasuk sulat, termasuk tidak bertata krama dalam majelis ilmu. Ya, atau mungkin kita ngobrol dengan orang lain. Maka hendaknya ketika pelajaran berlangsung, kita benar-benar memperhatikan pelajaran tersebut.
Kemudian beliau mengatakan qala wa inna sa'a ba'du talabati wa inna sa'a, dan apabila berbuat buruk ba'du talabati sebagian dari santri, adaban adabnya, ala ghairihi atas selainnya, lam yanharhu maka tidak boleh dia ikut-ikut melarangnya atau menghardiknya, ghairu syaikhi kecuali gurunya sendiri, illa kecuali bi isyaratihi dengan isyarat dari gurunya, ausiran illa bi isyaratihi kecuali dengan isyarat dari dirinya, ausiran atau secara diam-diam, bainahuma antara dirinya dengan orang tersebut, ala sabilin nasihati sesuai dengan cara menasihati. Maka di sini beliau menyampaikan barang siapa, termasuk adab dalam majelis adalah ketika ada orang yang buruk adab majelisnya, maka jangan kita langsung menghardik, ya. Terus siapa yang berhak menghardik orang yang buruk tata keramanya dalam majelis? Yang berhak menghardik adalah gurunya. Yang berhak menghardik adalah gurunya. Ya, maka biarkan guru tersebut Biarkan guru tersebut yang menghardiknya. Ya. Atau mungkin gurunya tidak tahu karena mungkin majelisnya terlalu banyak dan dia orang yang kurang adab dalam majelis. Maka apakah benar-benar kita tidak boleh melarangnya? Boleh, tapi dengan isyarat saja. Misalkan ada orang yang bicara, kemudian kita menoleh kepadanya, kemudian kita isyaratkan supaya dia bisa diam, ya, dengan isyarat, biisyarati. Atau mungkin setelah itu kita nasihati, kalau misalkan dia orang yang dekat dengan kita nasihati diam-diam. Kita sampaikan kalau di dalam majelis jangan berbicara sendiri, jangan main HP, dan seterusnya. Nah, ini adalah sabilun nasihat, cara untuk menasihati. Qala wa inna sa'adan, apabila berbuat buruk ahadun salah seorang, adabahu adabnya, ala syekh kepada gurunya, sekarang kepada gurunya, ta'ayyana maka terpilihlah alal jamaati bagi seluruh jamaah yang hadir, intiharuhu untuk menghardiknya, waradduhu dan menolaknya, walintisaru dan menolong li syekhi bagi gurunya, biqadril imkani sesuai kemampuan, wafaan sebagai wujud kepedulian li hakihi terhadap hak dari gurunya. Maka di sini saya menyampaikan kalau orang tidak beradab atau kurang adabnya terhadap orang lain, sekarang bagaimana kalau dari hadirin tadi ada orang yang tidak beradab kepada gurunya? Maka bagi para jamaah, bagi para murid yang hadir untuk menghardiknya, melarangnya. Ya, karena bisa jadi terkadang mungkin gurunya terlalu lembut sehingga tidak membalas untuk dirinya sendiri. Maka bagaimana ya muridnya yang harus mengingatkan orang tersebut jangan sampai melakukan hal seperti itu, karena itu termasuk su'ul adab, termasuk adab yang buruk. Ya, kita harus menolong guru kita, ya, memberikan haknya, memuliakannya, dan tidak terima kalau misalkan ada orang yang melecehkannya dengan hal-hal yang tidak layak dan hal-hal yang tidak layak. Kemudian beliau melanjutkan qala wala yusyariku, dan tidak bergabung ahadun salah seorang minal jamaati dari jamaah yang ada, ahadan kepada orang lain, fi hadithihi dalam perbincangannya, wala siyama dan terlebih lagi asyikha kepada guru. Qala ba'dul hukama, sebagian para ahli hikmah mengatakan, minal adabi termasuk adab, an la yusyarika, ialah tidak menimbrung, ya, tidak ikut ar-rajula kepada seorang laki-laki, fi hadithi dalam pembicaranya, wa in kana meskipun orang tadi alama lebih mengetahui bihi daripada orang yang berbicara, minhu daripada dirinya, atau alama lebih mengetahui bihi dengan perkaranya, minhu daripada orang yang berbicara tadi. Wa ansyada, dan mengutarakan syair al-khatib al-Baghdadi fi hadzal makan, dalam pembahasan ini. Beliau mengatakan, la wala tusyarik fil hadithi ahlahu wa in arafta far'ahu wa aslahu. Ya. Janganlah engkau ikut nimbrung dalam pembicaraan dari seseorang meskipun engkau mengetahui, ya, furuknya dan usul dari permasalahan yang sedang diperbincangkan.
Fa in alima, dan apabila mengetahui ithara syaikhi, keinginan gurunya, dzalika, hal tersebut, maksudnya dia ikut berbincang, ikut mengutarakan pendapat, au al mutakallima, atau orang yang berbicara tadi, fala ba'sa, maka tidak masalah. Waqad taqaddama, dan sungguh telah berlalu, dzalika, hal tersebut, mufassalan, secara terperinci, fil fasli qablahu, pada pasal yang sebelumnya. Maka di sini yang terakhir beliau menyampaikan termasuk adab adalah tidak ikut berbicara pada hal-hal yang sedang dibicarakan oleh orang lain. Ya tadi, jadi kalau bahasa Jawanya nggak nyauti gitu ya, nggak nyauti. Jadi ketika ada orang berbicara, ya sudah, jangan tiba-tiba kita ambil, kita tiba-tiba ikut berbicara atau apa, kecuali apa, diminta, kecuali diminta. Maka kalau kita tiba-tiba ikut bicara, ikut berpendapat, ikut menyampaikan opininya tanpa diminta, maka ini termasuk su'ul adab, termasuk adab yang buruk. Terlebih lagi kepada gurunya, padahal gurunya minta. Apakah ini secara mutlak? Tidak, kecuali kalau diminta atau diketahui kita memang dihadirkan di situ untuk juga punya hak berbicara. Misalkan setelah itu dilemparkan pertanyaan, dilemparkan kepada hadirin dan kita termasuk apa opininya, apa pendapatnya, maka di situ baru boleh kita berbicara. Kalau tidak, maka kita diam dalam majelis itu. Kita diam. Ini adalah adab. Ini adab yang ke-9. Jadi ini diantara tata krama di dalam majelis. Kemudian adab yang ke-8 ya. Adab yang ke-8 tata krama dalam majelis. Adab yang berikutnya, adab yang ke-9, yaitu tentang masalah pertanyaan. Faqala musannif rahimahullah ta'ala, atas yang ke-9, an la yastahiyya, tidak malu, min su'ali, dari bertanya, ma'askala, apa-apa yang masih tidak memahami, alaihi, atas dirinya, wa tafahumi, dan meminta pemahaman, malam yata'aqqalhu, sesuatu yang dia belum faham, bitalatufin, dengan lembut, wa husni khitabin, dan ucapan yang baik, wa adabin, dan adab, wa su'alin, dan pertanyaan. Maka ini termasuk diantara adab seorang santri ketika belajar adalah tidak malu untuk bertanya. Dirasa ada suatu hal yang kurang paham, masih menjadi problem kok, mengganjal, tanyakan. Ya, maka kita bertanya. Ya, ketika nanti diberi kesempatan bertanya, kita bertanya. Kalau tidak ada kesempatan, barangkali ada kesempatan di luar majelis, kemudian majelisnya sudah selesai, kita bisa merapat kepada guru, kita bertanya-tanyakan. Ya, jangan sampai kita pulang itu membawa pemahaman yang terpotong, membawa pemahaman yang masih kacau, yang masih belum jelas, belum clear. Ya, pepatah mengatakan, ya, nisful ilm adharru minal jahl. Orang dapat separuh ilmu itu lebih berbahaya daripada orang nggak tahu sama sekali. Karena orang dapat separuh ilmu, dia merasa sudah dapat ilmu, tapi karena pemahaman yang salah sehingga menimbulkan kesalahan. Tapi orang benar-benar nggak tahu, maka dia tidak merasa dia berilmu. Dia merasa dia nggak tahu, jadi nggak akan berani bicara. Gitu. Maka penting berbicara, bertanya ini. Kemudian beliau menyebutkan beberapa asar, diantaranya qala Umar, wa qala Umaru, dan berkata sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, man raqqa, siapa yang tipis wajahnya, raqqa ilmuhu, maka tipis juga ilmunya. Maksudnya tipis wajahnya itu dia mudah malu. Ya, siapa yang mudah malu, jadi raqqa wajhu itu kiasannya. Siapa yang malu, mudah pemalu, maka ilmunya juga akan sedikit. Karena apa? Karena ilmu itu salah satu pintunya dengan bertanya. Wa qala Mujahid, dan berkata Mujahid rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in, la yata'allamul ilma, tidaklah bisa belajar ilmu, mustahin, orang yang pemalu, wala mustakbir, tidak pula orang yang sombong. Maka dua orang ini tidak akan dapat ilmu. Yang pertama, orang pemalu karena dia akan malu dalam bertanya. Dan orang yang malu dalam bertanya, dia tidak akan mendapatkan banyak ilmu. Sedangkan ilmu pintunya bertanya. Yang kedua, orang sombong. Orang sombong juga tidak akan mau bertanya, karena merasa dia sudah lebih pintar daripada yang menyampaikan. Ya, maka akhirnya dia tidak akan mendapatkan ilmu tambahan. Ya, ilmunya segitu-gitu aja. Gitu.
Wa qalat Aisyah, dan berkata Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, rahimallahu, semoga Allah merahmati nisa al-ansar, para wanita Ansar. Mengapa lam yakun, tidaklah ada al-haya'u, rasa malu, yamna'uhunna, menghalangi mereka, an yatafaqqahna, untuk mempelajari atau belajar fiddin, dalam agama. Ya. Sayyidah Aisyah mendoakan wanita-wanita Ansar yang mereka, para wanita memiliki rasa malu, akan tetapi itu tidak menghalangi mereka untuk belajar masalah agama, tidak menghalangi mereka untuk bertanya kepada Nabi SAW. Karena kadang banyak wanita itu yang karena mungkin rasa malu, sehingga apa, dia malu untuk bertanya. Ya, kalau misalkan itu seorang ustadz misalkan, sedangkan dia butuh untuk masalah itu, kalau nggak tanya terus bagaimana? Mau tanya suaminya juga bukan orang yang paham tentang masalah tersebut. Mau tanya ustadzah, dia nggak punya ustadzah. Ya, maka kan jadi problem, maka kan jadi apa? Problem. Ya. Ya, tapi tentu kalau wanita bertanya pada seorang ustadz, seorang guru laki-laki, maka dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang baik, dengan menutup auratnya misalkan, dan seterusnya. Wa qalat Ummu Sulaim, dan berkata Ummu Sulaim li Rasulillah, kepada Rasulullah SAW, innallaha, sesungguhnya Allah, la yastahi minal haq, tidak malu dari kebenaran. Hal 'alal mar'ati, apakah wajib bagi wanita, min huslin, untuk mandi, idza talamat, ketika dia mimpi basah. Maka di sini bagaimana contohnya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ibunya Anas bin Malik, dan beliau wanita Ansar. Beliau bertanya, bayangkan, bertanya tentang junubnya wanita. Ini kan hal-hal yang mungkin akan menjadi satu problem bagi wanita untuk bertanya karena malu. Dikalahkan oleh rasa malu. Tapi ini ilmu, dalam artian kalau dia nggak tahu nanti bagaimana. Makanya beliau bertanya, sesungguhnya Allah nggak malu tentang kebenaran. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ba'udatan. Allah tidak malu ketika membuat permisalan seekor nyamuk. Maka beliau menyampaikan, innallaha la yastahi minal haq, Allah tidak malu selama dalam hal kebenaran. Wali ba'dil Arabi, dan sebagian orang Arab menyampaikan syair, walaysal ama tulus su'ali, wa innama tamamul ama tulus sukuti 'alal jali. Di mana syair mengatakan, dan bukanlah kebutaan itu orang yang terlalu panjang pertanyaannya. Wa innama tamamul ama tulus sukuti 'alal jali. Dan sungguhnya orang yang buta secara sempurna itu adalah yang lama diamnya di atas kebodohannya. Makanya dia nggak mau bertanya. Jadi orang yang buta ilmu itu bukan orang yang dia pertanyaannya panjang, banyak, bukan. Tapi orang yang buta ilmu itu orang yang bodoh, orang nggak tahu tapi dia diam saja. Itu kata pepatah mengatakan seperti itu. Waqad qila, dan dikatakan, man raqa wajhu, siapa yang tipis wajahnya, maksudnya pemalu, inda su'ali, ketika bertanya, dhahara, maka akan tampak naksuhu, kekurangannya, inda ijtima'ir rijal, ketika berkumpul dengan orang-orang. Dalam artian ketika terlihat dari situ bahwasanya ilmunya kurang karena dia tidak mau bertanya. Dan kemudian beliau menyebutkan beberapa hal yang dalam pertanyaan bagaimana adabnya. Beliau mengatakan, qala wala yas'alu, dan tidak bertanya an syai'in, tentang sesuatu, fi ghairi maudhi'ihi, di selain tempatnya. Ya, maksudnya membahas apa, pertanyaannya apa gitu. Hendaknya apa? Hendaknya yang nyambung dengan pembahasan gitu ya. Illa, kecuali li hajatin, dengan hajat, karena adanya kebutuhan. Atau ilmin, dia mengetahui bi itsari syekhi dzalika, izin dari gurunya untuk bertanya di luar tema. Jadi hukum asalnya ketika bertanya, tanyakan sesuai dengan tema pelajaran. Kecuali apa? Kecuali kalau memang ada kebutuhan mendesak atau gurunya memperbolehkan, maka nggak apa-apa. Ini termasuk adab dalam bertanya. Wa idza sakata syaikhu, dan apabila diam gurunya, anil jawabi, dari memberikan jawaban, lam yuliha, tidak boleh seorang yang bertanya tadi yuliha memaksa alaihi, atas gurunya untuk menjawab. Ya, jadi kalau misalkan gurunya diam, ya tidak menjawab atau tidak mau jawab, maka jangan dipaksa untuk menjawab. Ya, ini termasuk su'ul adab terhadap guru. Wa in akhta'a, dan apabila salah, gurunya salah, fil jawabi, dalam menjawab,
fala yarudda, maka tidak boleh membantah fil hali ketika itu juga alaihi atas gurunya. Waqad taqaddama, dan telah berlalu pembahasannya, itu apa? Jangan sampai membenarkan kalam guru di hadapannya, atau ketika dalam pembahasan. Ini termasuk sulatan. Beliau mengatakan qala kama, sebagaimana layan bagi tidak selainnya li talib, bagi santri, an yastahya, untuk malu minas su'ali, dari bertanya. Fakadzalika, demikian pula la yastahi, tidak malu min qaulihi, dari ucapannya lam afham, aku tidak faham. Misalkan ditanya gurunya, sudah faham? Ya, maka kalau nggak faham jawab saja lam afham, saya belum faham wahai guru, gitu. Idza sa'alahu syaikhu, ketika bertanya kepadanya gurunya. Ketika ditanya, sudah faham? Kalau nggak paham, jawab nggak paham, jangan semuanya nggak ada yang nggak paham, saya malu. Akhirnya ya sudah, saya jawab paham, padahal dia nggak paham, nggak boleh. Kenapa? Li'anna dzalika, karena hal tersebut itu bisa menghilangkan alih atasnya maslahatahu, kebaikan untuk dirinya sendiri. Ini seharusnya dia mendapatkan tambahan penjelasan, akhirnya nggak dapat. Al-ajilata, baik yang segera, wal ajilata, ataupun yang nanti-nanti. Dalam artian akan mengetahui dampaknya nanti. Amal ajilah, adapun maslahat yang segera, yang tidak dia dapatkan, fahifdzul mas'alat, yaitu menghafal dari masalah tersebut, wa ma'rifatuha, dan mengetahui masalah tersebut, ya, mengetahuinya dengan benar, wa i'tiqadu syaikhi, dan keyakinan guru fihi, pada dirinya, as-sidqa, kejujuran, wal wara', dan wira'i, ya, warahbah, dan keinginan yang besar dalam ilmu. Jadi ketika ada santri yang ngomong, saya nggak paham Ustaz, mohon diulangi, itu guru akan paham, oh anak ini benar-benar belajarnya, gitu, sungguhan, dan dia jujur, dia pengen paham, gitu. Itu maslahat yang baik, yang ketika itu juga langsung didapatkan. Dan maslahat yang ajilah, yang ajilah yang pakai hamzah, maslahat nanti, misalnya apa, wal ajilah itu, dan yang nanti, salamatuhu, yaitu keselamatannya, minal kadhibi, dari berbohong. Karena dia, kalau dia ngomong saya paham sedangkan dia nggak paham, maka ini bohong. Wan nifaqi, dan juga kemunafikan, wa'tiyadihi at-tahqiqi, dan kebiasaannya untuk meng-cross check satu pembahasan. Karena kalau orang sudah biasa, sudah biarkan nanti, kalau nggak paham ya sudah. Itu nanti ketika dia akan membahas yang lainnya, jangan satu malas, dia hanya lewat begitu saja, tidak meng-cross check lebih dalam. Qala al-Khalil, berkata al-Khalil, manzilatul jahli bainal haya'i wal anathah. Posisi jahil, posisi bodoh itu antara rasa malu dan juga rasa sombong, rasa ya rasa keras, gitu ya, rasa sombong. Ini posisi malu. Dalam artian ya seperti kalam siapa Mujahidah, dia mengatakan la yata'allamu al-ilma mustahil wala mustakbir. Tidak bisa belajar orang yang malu dan sombong. Kemudian beliau mengatakan qala wa qad taqaddama, dan telah berlalu fi adabil alimi, dalam adab guru, annahu, bahwasanya la yas'alu, tidak bertanya, al mustahi, orang yang malu, hal fahimta, apakah engkau faham, bal yatawassalu, akan tetapi menggunakan sarana ilal ilmi, untuk mengetahui, bifahmi, dengan kefahaman muridnya, bitarhil masail, dengan melemparkan masalah-masalah, soal-soal yang menguji pemahaman santrinya. Fa in sa'alahu, dan apabila dia bertanya padanya, fala yakul, maka janganlah dia mengatakan na'am. Ya, apabila gurunya bertanya kepada muridnya, maka jangan dia mengatakan na'am, hatta yatadhih, hingga menjadi jelas lahu, baginya, al-makna, maksudnya, ittidahan jaliyan, dengan kejelasan yang sangat-sangat jelas, kaila, supaya tidak yafutuhu, melewatkannya, al-fahmu, pemahaman yang benar, wa yudrikahu, dan mendapatinya, bikadzibihi, dengan kedustaannya, alithmu, dosa. Dalam artian ya, ketika dalam adab gurunya juga yang sudah kita bahas, ketika ingin mengecek pemahaman murid, tidak perlu menanyakan kamu paham, bisa dengan apa? Dengan menanyakan masalah ini gimana hukumnya, tadi saya jelaskan. Kalau misalkan murid nggak bisa menjelaskan, berarti dia belum paham, maka dijelaskan lagi, gitu. Termasuk adab gurunya, termasuk adab santri, ketika ditanya oleh gurunya sudah paham, jangan dijawab dengan na'am, iya.
Kenapa? Karena ini kalimat yang muhtamil, kalimat yang memiliki banyak makna. Ya, naam, jangan dijawab dengan naam, jangan kalimat yang ambigu, jangan. Jelaskan. Ya, saya paham atau saya belum paham, dijelaskan gitu ya. Demikian wallahu taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain.